Terima kasih atas waktu pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan pujian puji syukur kehadirat Yesus yang dewasa, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul pada sesi diseminasi budaya positif oleh kami berdua, yaitu CGP Angkatan 10 yang sendiri dengan rekan yang Bapak Yuli Kawan. Ya, Om Swastiastu. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri 1 Tegalega, yang kami hormati rekan-rekan guru semua yang bisa meluangkan waktunya hadir pada hari ini. Nah, adapun susunan acara yang akan kami bawakan yaitu acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan yang keempat inti dari diseminasi budaya positif, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam yaitu acara penutup. Baiklah, untuk bersingkat waktu langsung kita menginjak ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada yang bertugas kami persilakan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Di tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Menginjak ke acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu yang disilakan. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru beserta staf serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Dewasa, karena berkat beliaulah kita dapat berkumpul pada acara yang diselenggarakan pada hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Hadirin yang saya hormati, sekolah bukan hanya tempat untuk menimba ilmu bagi anak-anak kita. Di sini dapat saya katakan bahwa sekolah juga merupakan pembentukan diseminasi budaya yang positif yang kita seringkali bicarakan bersama anak-anak kita. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian, mungkin rasanya kita belum pernah berbicara mengatakan bahwa apa itu diseminasi terhadap anak-anak, ya.
Diseminasi itu adalah merupakan pengimplementasian ya budaya yang positif, budaya yang bagus bagi anak-anak. Kita sebagai seorang pendidik, seorang guru hendaknya bisa mengimplementasikan budaya-budaya yang positif terhadap anak-anak didik kita. Nah, kemudian penerapan budaya positif ini memiliki beberapa tujuan yang sangat penting sekali bagi kita khususnya anak kita. Ya, di antaranya dapat saya sebutkan di sini ada empat penerapannya. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ya, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Budaya positif akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi siswa-siswi kita. Ya, bila lingkungan kita itu sudah kondusif, ya kondusif dalam artian ya bersih di dalam lingkungan, anak-anak nyaman, ya kemudian ada kebun-kebun yang terpelihara, ya dan banyak lagi yang lainnya, ya yang merupakan itu membantu juga di dalam proses belajar mengajar kita sehingga anak-anak kita di sekolah kita ini bisa nyaman. Waiting for connection. Yang kedua yaitu meningkatkan prestasi akademik non akademik. Diseminasi ini yang positif ini juga meningkatkan prestasi akademik non akademik. Ya, yang dimaksud dengan di sini adalah jika anak-anak kita sudah merasa lingkungannya nyaman, lingkungannya baik, bagus, bersih, sudah tentu itu mendorong di dalam pembelajaran, ya aman dia untuk menimba ilmu di sekolah kita ini. Ya, kemudian pembelajarannya sangat efektif. Ya, kita bisa terapkan itu mulai sejak anak dari kelas kecil, ya kita membelajarkan anak-anak supaya menjadikan sekolahnya itu sekolah yang kondusif. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk karakter, ya karakter yang mulia, di mana kalau di sekolah ini, sekolah kita sudah kita mulai, ya sudah digalakkan sekarang kembali melalui pembelajaran yang menyelipkan semua pembelajaran ke pembentukan karakter anak-anak. Lebih-lebih sekarang sudah diterapkan pembelajaran ekstrakurikulernya itu kamu Bali, yaitu pembelajaran pramuka. Ya, di sana banyak sekali ya nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai karakter itu di sana banyak sekali kita membelajarkan anak melalui pembelajaran pramuka. Ya, di sekolah kita ini sudah kita terapkan. Jadi Bapak dan Ibu guru sekalian, ya mohon nanti itu ditekankan kembali pembelajaran karakter dan menjadikan di setiap pembelajaran yang Bapak dan Ibu sekalian ajarkan di kelas. Tetap itu yang harapkan sekali. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kebersamaan dan kerjasama warga sekolah. Di sini sudah pasti, dan yang sudah percaya pada Bapak dan Ibu sekalian mudah-mudahan tetap, karena selama yang dipercayakan memimpin di sekolah SD Negeri 1 Tegalega, yang sudah percaya penuh kepada Bapak dan Ibu sekalian, kerjasamanya sangat bagus sekali. Yang harapkan mudah-mudahan ini dapat dipertahankan, ya, untuk menjaga kebersamaan dan kerjasama di sekolah kita ini. Karena untuk meningkatkan kerjasama yang bagus itu perlu kita sering, misalnya kalau kita jam-jam mengasuh di kantor itu misalnya adalah sedikit saling
saling tukar pikiran bersama teman-teman ya, masalah anak-anak di kelas. Mungkin ada yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan anak, karena di sekolah setiap anak itu berbeda tingkah laku, berbeda karakter. Untuk menyatukan itu kita sangat sulit sekali. Mungkin ada teman-teman yang belum bisa, nanti yang bisa memberikan tukar pikiran, memberikan pengarahan kepada teman yang lain sehingga terbentuk kerjasama yang baik. Demikian pula juga di dalam menyelesaikan tugas-tugas baik itu dari dinas kabupaten, kecamatan, apalagi provinsi, kita harus bekerja sama. Mudah-mudahan ini tetap terjalin. Yang apresiasi sekali bagi Bapak dan Ibu guru sekalian. Semoga kerjasama kita ini tetap berjalan, bahkan lebih baik lagi. Nah, hadirin yang saya banggakan, untuk mewujudkan budaya positif ini diperlukan kerjasama dari semua pihak, bukan kita saja. Bukan kita saja. Sekali-sekali kita juga bisa berhubungan seperti tadi yang bilang dengan teman-teman, dengan teman sejawat selain sekolah. Dan yang lebih penting lagi, kita punya organisasi yang bernama komite, juga kita bisa lewat komite ataukah sekalian melalui orang tuanya kita dapat bertukar pikiran tentang anak-anaknya di sekolah. Itu saya mengajak para guru untuk terus menjadi teladan bagi teman-teman yang lain, bagi sekolah yang lain. Yang lebih penting adalah bagi anak-anak kita di SD Negeri 1 Pegalingan. Apapun itu, kita sebagai seorang pendidik, seorang guru merupakan teladan yang sangat dipercaya dan berpengaruh sekali terhadap anak-anak. Contohnya, apabila kita di rumah misalnya, ya kita juga punya anak, kita seorang guru juga punya anak. Walaupun kita memberitahu sesuatu yang sama dengan di sekolah kita, kemungkinan anak kita itu tidak percaya. Yang lebih dipercaya pasti gurunya yang ada di sekolah mereka. Nah, untuk itu kita tetap berkoordinasi dengan orang tua. Itu. Sudah itu, semoga dengan adanya diseminasi budaya positif ini, sekolah kita akan menjadi tempat yang lebih baik, tidak hanya untuk belajar tetapi juga untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang berkarakter mulia. Yang melalui kita seorang guru, kemudian kita berhubungan dengan orang tua, apakah dengan teman-teman yang lain yang telah yang katakan tadi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang hormati, pada kesempatan yang istimewa ini, saya ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para calon guru penggerak. Program guru penggerak adalah inisiatif yang sangat penting dan strategis dalam upaya kita meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Calon guru penggerak adalah garda terdepan dalam transformasi pendidikan yang akan membawa perubahan positif dan inovatif di sekolah-sekolah kita. Ini yang harapkan bagi kebetulan ini Ibu Bapak, Bapak yang menjadi bawahan tiang, menjadi guru penggerak sekarang. Mudah-mudahan nanti apa yang Bapak dan Ibu dapatkan di sekolah guru penggerak nanti, mudah-mudahan nanti dapat menjadi teladan bagi teman-teman yang belum, ya. Mohon nanti teman-teman yang belum bisa nanti berkolaborasi dengan teman kita yang sudah menjadi calon, kemudian Bapak dan Ibu calon guru penggerak nanti supaya bisa juga menorehkan pembiasaan-pembiasaan yang positif, inovatif, berkarakter kepada anak-anak kita semua. Mudah-mudahan Ibu berhasil dan mengemban tanggung jawab yang berat sekali. Saya doakan supaya tetap berhasil dan lulus dengan baik. Bapak dan Ibu yang hormati, menjadi seorang guru penggerak bukanlah tugas yang mudah.
Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah tanggung jawab besar yang memerlukan dedikasi, komitmen, dan semangat yang luar biasa. Kalian tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, tetapi juga harus mampu menjadi inspirasi bagi siswa-siswi, kolega, dan masyarakat sekitar. Kalian adalah agen perubahan yang akan menggerakkan roda pendidikan ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan, kita doa semua, mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di sekolah kita semakin berkolaboratif dengan masyarakat, dengan orang tua murid, bahkan dengan teman-teman di sekolah. Mudah-mudahan sekolah kita tetap maju, terwujud seperti yang kita alami sekarang. Ya, jadi sekolah kita ini sudah semakin semakin kelihatan di kecamatan, ya, karena anak-anak kita sekarang semakin dapat juara-juara, dapat juara yang harapkan nanti supaya tahun depan kita dapat lagi untuk ambil bagian juara-juara di kecamatan maupun di kabupaten bahkan di provinsi. Saya doakan mudah-mudahan melalui guru penggerak yang memberikan dukungan-dukungan, memberikan inovasi-inovasi yang baru kepada teman-temannya, anak-anak kita menjadi lebih bersemangat dan bisa meraih juara-juara di kecamatan, di kabupaten maupun di provinsi. Saya sangat bangga dengan pencapaian kalian sebagai calon guru penggerak. Keberhasilan kalian dalam mengikuti seleksi dan pelatihan menunjukkan bahwa kalian memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin pendidikan yang handal. Saya yakin dengan semangat dan kemampuan yang kalian miliki, kalian akan mampu membawa inovasi dalam proses pembelajaran, menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, inklusif, dan efektif. Para calon guru penggerak yang saya banggakan, saya ingin mengingatkan bahwa perjalanan kalian tidak berhenti di sini. Ini adalah awal dari perjalanan kalian untuk memberikan kontribusi nyata dalam dunia pendidikan. Tantangan akan selalu ada, ya, tetapi dengan kerja keras, kolaborasi, dan semangat pantang menyerah, saya yakin kalian akan mampu mengatasinya. Seperti yang dia tadi, doanya bersama teman-teman tetap kepada Bapak dan Ibu, semoga tetap bersemangat, jangan cepat mengeluh, jangan cepat menyerah. Hadapi semuanya itu pasti akan berhasil. Bersemangat terus. Saya juga mengajak seluruh warga sekolah untuk memberikan dukungan. Ini seperti yang dia katakan tadi, mari kita dukung. Karena untuk di lain kali pasti Bapak dan Ibu akan, dan yang harapkan sekali, mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu yang lain dipanggil untuk giliran. Untuk giliran menjadi calon guru penggerak. Semoga nanti sekolah SD Negeri 1 Tegalenggah ini, ya, sudah semua menjadi guru penggerak yang akan sebagai kalau ibaratkan sebagai sopirnya dari sekolah ini. Kemana sekolah ini yang kita akan bawa? Tentunya kita pasti kalau sudah berjiwa pendidik pasti sudah akan menyetir sekolah ini menuju ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang hormati, yang tidak akan panjang lebar untuk mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita pendidikan kita semoga berjalan lebih lancar, lebih baik, lebih bagus lagi. Nah, demikian sambutan dari Tiang yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian bisa menjalankan apa yang telah katakan tadi. Semoga senantiasa Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah daripada pendidikan
yang telah ditetapkan di Indonesia menjadikan anak-anak yang berkarakter, berinovasi, berinovatif yang lebih baik lagi. Cuma sekian, kemudian yang tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om, terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas sambutannya. Semoga kami ke depannya bisa menjadi guru penggerak yang lebih berinovasi untuk peserta didik kita di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya acara yang keempat, kita menuju ke acara inti, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Nah, ya silakan Pak Putu. Di sini saya akan menjelaskan tentang diskriminasi budaya positif. Tapi sebelum itu, saya mau tanya, apakah Bapak itu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Satu aja. Ya Pak Ibu, apakah setuju? Apakah setuju pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Jika siswa dihukum, apakah siswa itu mampu berdisiplin? Maksudnya pemberian hukuman itu apakah dapat mendisiplinkan siswa? Ya. Kira-kira bagaimana? Ya, silakan. Terima kasih. Menurut Inang, kalau pemberian hukuman itu memang dapat mendisiplinkan siswa. Namun kalau sekolah anak hukuman itu tidak diperbolehkan. Jadi dengan kata konsekuensi. Misalnya kalau dulu hukuman disuruh di lapangan itu tidak diperbolehkan. Mungkin dengan cara dikasih pembelajaran yang lain, seperti membuat pertanian. Kalau kelas 2, kalau kelas 1 diberi untuk menulis yang rapi. Itu menurutnya. Ya, Oke, terima kasih. Ya, lanjut pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Ya, apakah pemberian hadiah itu bisa meningkatkan prestasi siswa? Bagaimana? Pemberian hadiah apa bisa meningkatkan prestasi siswa? Apakah pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa? Ya, silakan. Silakan Nurai. Baik, kalau menurut yang pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa itu boleh diberikan seperti itu. Tentunya kita sebagai guru tetap memberikan reward ya kepada anak-anak kita, baik itu berupa pujian, apresiasi. Nah, dengan demikian siswa menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rai. Ya, silakan Bu. Tambahkan. Sedikit dari Tiangin sebagai seorang kepala sekolah. Kemudian kalau memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Sudah dulu kalau zamannya sekarang kan sudah tidak. Kalau zamannya kita dulu oke, ya kan gitu ya. Kalau sekarang tidak, apalagi sekolah ini sekarang sekolah ramah anak, kan gitu, sekolah ramah anak. Bagaimana kita dapat menciptakan sekolah itu supaya ramah anak? Jadi tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman. Ya, memberikan hukuman yang seperti dulu zaman kita itu sudah diganti sekarang. Diberikan pembelajaran yang lain. Ya, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kalau kelas 1 diberikan ya. Kalau kan disuruh dia bernyanyi lagu wajib itu misalnya ya. Nah, disuruh dia berhitung 1 sampai 10. Ya, diberikan pembelajaran dia. Itu diganti hukumannya. Kalau dulu ya sudah jelas zamannya begitu ya. Kemudian apakah yang kedua itu apakah diberikan hadiah? Ya, kalau ini yang bilang ya kita tetap memberikan reward walaupun dengan tidak memberikan hadiah, misalnya uang
benda itu hanya pensil itu tidak ya, kita memberikan juga yang lain kepada anak-anak ya, memberikan kaos, tangan, mungkin itu juga merupakan hadiah ya. Di rumahnya dia bisa memberitahu orang tuanya, saya tadi dikasih tepuk tangan, saya bisa ini sama guru disuruh teman untuk tepuk tangan semua itu kelas yang kecil. Kalau yang lebih besar, kita berikan apa, permen tulisannya kan bisa, ya diberikan juga itu tetap. Ya itu sih Ya, terima kasih Bu. Ya, lanjut ke pertanyaan ketiga. Bila guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Maka harus Bagaimana? Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Tentunya pasti mampu. Ya. Selanjutnya yang guru berperan sebagai teman bagi siswa. ya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Tentunya iya. Lanjut. Ya, sekarang di sini kita dapat dari pertanyaan itu kita dapat mendefinisikan apa itu budaya positif, yaitu perwujudan dan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, adapun konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif, yaitu yang pertama disiplin. Ya, lanjut. Kedua, motivasi perilaku manusia. Disiplin positif. Yang pertama disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas atau siswa. Yang keempat Kebutuhan dasar manusia. yang kelima posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam segitiga restitusi. Ya, mungkin dari Bapak Ibu semua sudah pernah mendengar dari semua itu. Tapi yang terakhir segitiga restitusi. Ya, nanti kita jelaskan bersama-sama tentang apa itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Nah, sekarang ada permainan sedikit, ya. Cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan atau Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Ya. Ini maksudnya gini Bapak Ibu, coba dikepalkan tangannya sekuat ya. Anggap saja di dalam tangan Bapak Ibu itu menyimpan sesuatu ya. Terus teman yang kedua atau teman si B berusaha dia membuka tangan Bapak Ibu tersebut atau menghardik, menggoda, menggelitik boleh ya. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Apakah Ibu akan membuka kepalan yang Ibu anggap penting, anggap rahasia yang ada di tangan Bapak Ibu itu? Ya, bisa dicoba itu. Gimana Pak Ibu? Ya, tepapkan tangannya dulu, tepapkan tangannya. Ya, sekarang goda temannya yang membawa kepalan. Boleh dikit-dikit, boleh menggoda, boleh menawari uang, gitu misalnya. Ya, silakan. Apakah mau Bapak Ibu membuka kepalan tangan Ibu setelah dikasih uang jutaan itu misalnya? Tidak. Kenapa? Mengapa tidak mau? Itu rahasia. Ya, ambil sangat berharga seperti ini. Ya. Ya, lanjut. Ya, penerapan paradigma teori. Ya, lanjut. Kontrol. Ya, ilustrasi guru. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi Semua ya penguatan positif, efektif dan bermanfaat ya. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ilusi. Bahwa orang dewasa memiliki untuk kita tidak boleh memaksakan ya, memaksakan
haknya orang lain. Nah, lanjut dulu. Di sini, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini ada bahkan yaitu ada stimulus respon dan teori kontrol. Misalnya stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Sekarang stimulasi respon, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, lanjut. Ya, dengan itu kami bisa menerapkan disiplin positif. Ya, ada yang tahu disiplin positif itu apa? Disiplin positif tentunya positif itu baik, ya. Tentunya itu baik ke depannya. Ya, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ya, tanpa dipaksa, ya, atau tanpa ancaman dan maupun hukuman. Itu dimaksud dengan disiplin positif. Lanjut. Nah, sekarang itu nilai-nilai kebajikan universalnya apa saja? Itu nilai-nilai kebajikan universal Sesuai dengan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau kuman. Nah, jadi kita sebagai seorang guru tidak boleh terlalu menghukum murid atau menghardik murid. Ya. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Di sini maksudnya orang yang mereka inginkan itu bagaimana? Murid itu ingin bagaimana kita menjadi impiannya mereka. Begitu pula kita juga menginginkan murid bagaimana yang kita inginkan ke depannya. Begitu maksudnya, ya. Lanjut. Ya, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ini perbedaannya identitas, sukses, disiplin, konsekuensi, restitusi. Menyakitkan sesuatu yang harus terjadi konsekuensinya, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Ya, sesuatu yang menyakitkan terjadi itu termasuk dengan hukuman, ya. Konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi, restitusinya merupakan pilihan, ya. Kemudian apa lagi itu? Yang kedua korban atau mendapatkan keadilan. Ya, jelas kan kalau sudah kita melakukan hukuman pasti sudah ada korbannya. Ya, korbannya itu korban yang bisa dilibatkan, dan restitusinya korban mendapatkan sebuah ganti. Ya, lanjut. Hukuman yang termasuk apalagi perilaku pasif agresif meningkat. Itu artinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ini maksudnya ya Bapak Ibu, kalau kita memberikan hukuman kepada siswa, pada saat itu saja siswa mungkin merasa jerah, kapok gitu ya. Mungkin selanjutnya dia mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Itu maksudnya itu hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ya. Lanjut, hukuman memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru-guru. Jadi kalau kita memberi hukuman, artinya kita terus harus memantau perlakuan si murid tersebut. Kalau kita lalai saja sedikit, pasti dia kembali melakukan perbuatan tersebut. Lanjut, hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata. Ini konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Terus restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang.
Misalnya Bapak Ibu ada seorang murid yang kita hukum di sekolah, misalnya dalam membuang sampah sembarangan, kita dihukum di sekolah, terus di masyarakat dia kembali membuang sampah sembarangan. Jadinya hukumannya itu berlaku pada institusi tersebut saja, tidak di luar sekolah. Itu. Dilanjutkan dengan peraturan adalah titik kamu harus bagaimana? Ya, konsekuensinya apa peraturannya? Manakah kamu? Mengapakah kamu harus melakukannya? Ya, itu. Lanjut yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan. Mungkin kalau setelah ibu guru memberi hukuman kepada murid, mungkin bapak ibu dibenci sama muridnya atau bagaimana? Tidak disukai sama muridnya. Ya. Dan itu sekarang ke konsekuensi ada konsekuensi negatif, netral dan positif. Konsekuensi negatif, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Ini termasuk ancaman ya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Ya, dan sedangkan netral, lakukan apa yang saya katakan. Dan positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Tuh. Sekarang ke negatif. Yang kedua, mode paksaan. Jadi siswa itu dipaksa dan memaksa. Lanjut, netral, stimulasi respon, dan juga positif teori kontrol. Yang ketiga, mendorong menyalahkan diri. Netral mendorong kepatuhan, sedangkan positif mendorong disiplin positif. Lanjut, negatif, konsep diri buruk, sedangkan netral konsep diri baik, sedangkan positif konsep diri kuat. Ya, lanjut ke restitusi. Ya, ada restitusi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya apa? Murid atau anak belajar taat peraturan. Restitusinya, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Di sini restitusinya, guru membimbing murid bagaimana dia memecahkan masalahnya sendiri. Misalnya saat dia buang sampah, kita tanyakan siswa tersebut tentang keyakinan kelas kita, tentang apa, tentang kebersihan lingkungan. Terus di mana kesalahannya kamu saat membuang sampah? Itu. Berarti di sini siswa memecahkan masalahnya sendiri. Lanjut, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Dari konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Dengan restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Sekarang lanjut ke hukuman. Dampak pada murid bisa marah, bisa merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Itu dampak hukumannya ya. Bisa mentalnya down pada siswa dapat hukuman. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak waktu jeda seorang diri, bahkan pemahaman juga menurun. Ya, lanjut restitusi. Sedangkan restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Itu restitusi. Lanjut ke hukuman lagi. Ada tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Jadi di sini banyak sekali siswa itu merasa tidak diharapkan oleh teman-temannya. Ya, di sini disiplin. Sudah diketahui masuk akal. Sedangkan restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Lanjut, hukuman itu dibuat guru, sedangkan konsekuensi dibuat guru dan murid. Sedangkan restitusi dibuat oleh murid.
Lanjut, menyakitkan guru itu hukuman menyakitkan guru, sedangkan konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan sekolah. Restitusi menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing siswa atau kerangka acuan berpikir restitusi murid. Ya, lanjut. Ya Bapak Ibu, itulah tadi perbedaan antara hukuman itu apa, restitusi itu apa, konsekuensi itu apa. Ya, berdasarkan bagian di atas, berikut penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, di sini ada hukuman, yaitu hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, dan kata kasar. Ya. Sedangkan konsekuensi itu bersifat terencana, ya, sudah disepakati bentuk-bentuknya, ya, kemudian dibuat oleh pihak guru sekolah atau sekolah. Kemudian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi mereka untuk memperbaiki kesalahannya mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itulah tadi perbedaan antara hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Lanjut, sekarang misalnya ini ada konsekuensi atau hukuman. Ini contohnya, ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran dibuka. Nah, itu contoh dari beberapa konsekuensi atau hukuman, ya. Lanjut, hukuman oleh penghargaan, ya. Hukuman itu dampaknya apa? Seperti apa? Baik, hukuman itu terdapat ada pengaruh jangka panjang, jangka pendek, dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan penghargaan, maksudnya penghargaan ini dapat merusak hubungannya antar teman. Lanjut, penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengukur motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ya, lanjut. Mengapa jaga kelas? Ya, sekarang konsekuensi hukuman sudah. Lanjut. Ya. Mengapa jaga kelas bukan peraturan kelas? Ya, berikut penjelasannya. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ya, benar. Bapak tahu? Ibu Bapak tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas sama dengan apa? Kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu bukan disepakati oleh guru saja atau murid saja, tapi disepakati oleh semua warga kelas, baik itu gurunya maupun siswanya, ya, yang sudah menjadi keyakinan kelas secara bersama-sama. Ya, di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nah, contohnya ini, ya, contoh, ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Mungkin Bapak Ibu dari rumahnya mau berangkat ke Tabanan gitu misalnya. Terus sampainya di Uruan, Ibu ada bapak-bapak yang memberitahu bahwa di Wangasari itu ada rahasia. Apa itu Ibu Bapak lakukan? Bergegas mengambil helm atau memeriksa kelengkapannya. Kalau seandainya Ibu Bapak tidak ada rahasia,
mungkin ibu bapak kelupaan memakai helm, ya. Mengapa seperti itu? Apakah bapak ibu tidak mementingkan keselamatan atau bagaimana? Ada yang bisa menanggapi tentang penggunaan helm ini? Ayo. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Untuk menjaga keselamatan di dalam perjalanan. Menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor itu untuk kita biar selamat di jalan, ya, untuk keselamatan di jalan. Ya, mungkin Ibu Teddy mempunyai konsekuensi yaitu supaya selamat sampai di jalan atau tidak takut sama rahasia. Mungkin di sini ada dua tanggapan, yaitu takut sama peraturan, kemudian menjaga keselamatan saat berkendara di jalan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bagaimana tanggapannya? Ya, untuk menjaga kesehatan misalnya. Lagi untuk muka supaya tidak kelihatan. Penggunaan masker itu mungkin ya pertama untuk menjaga kesehatan, mengurangi debu yang masuk, untuk mengurangi penularan dari sakit COVID. Nah itu misalnya ya, itu pertanyaan penanya. Lanjutkan sekarang ke keyakinan kelas yang lanjut itu. Baik, keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Ini bersifat universal. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Itu perbedaan keyakinan dan peraturan. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yaitu satu, mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Kedua, mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi positif. Yang ketiga, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun dari 3 sampai 7 keyakinan. Yang kelima, meninjau dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Itu prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer dan manajer. Ya. Di sini kelima posisi kontrol guru ini adalah berperan sebagai apa? Ada penghukum, ada pembuat bersalah, teman, pemantau atau manajer. Tadi kelima posisi kontrol ini adalah berperan sebagai apa? Sebagai Penghukum, apakah pernah menghukum muridnya? Membuat merasa bersalah. Bapak Ibu mengerti membuat merasa bersalah itu maksudnya seperti apa? Mungkin seperti ini ya. Membuat merasa bersalah itu maksudnya mungkin ada salah seorang siswa yang melakukan kesalahan, mungkin seharusnya memakai sepatu warna hitam, murid tersebut pakai sepatu warna putih, ya. Terus ibu gurunya menghukum. Apa alasannya kamu memakai sepatu warna putih? Begitu mungkin ada pertanyaannya. Kalian nggak takut ibu nanti yang dimarahi sama kepala sekolahnya? Itu maksudnya membuat merasa bersalahnya. Ya. Kemudian sebagai teman sudah kita anggap murid itu sebagai teman kita sendiri. Ya mereka bisa curhat atau apa dengan apa kepada kita. Terus selanjutnya sebagai manajer, pemantau apa kesalahan yang dilakukan, pantau dia dari mana, alasannya apa, seperti apa, kemudian baru kita manajer itu kita menanggapi atau memberi
solusi atas apa kesalahan dari bisnis tersebut. Ya. Lanjut, di sini saya akan berikan contoh tentang video posisi kontrol. Ya. Ya silakan disimaknya. Bentar ya. Pastikan ini Bapak Ibu videonya. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, di sini mungkin Bapak Ibu itu sebagai pemantau ya atau monitor. Lanjutkan terus pada video yang kedua yaitu posisi manajer. Ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu posisi manajer, intinya guru itu lebih halus dalamnya ya, tidak seperti itu. Sama institusi. Ya. Lanjut ke posisi membuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren,
tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jalan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Di video tentang membuat rasa bersalah dengan guru yang membelah seperti itu, mungkin anaknya merasa bersalah ya. Lanjut dengan posisi kontrol penghukum ya, ini menghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kira-kira setelah dikasih hukuman, apakah murid-muridnya jerah? Belum tentu murid-muridnya merasa ketakutan ya. Nah, lanjut lagi sekali posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah itulah tadi masalah siswa dan sama masalahnya, tetapi dibahas dengan posisi kontrol yang berbeda-beda. Ya, ada yang pertama apa tadi, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, hukuman, posisi sebagai pemantau. Ya, masalahnya sebenarnya sama, tapi cara kita memberitahu siswa itu seperti apa yang membuat siswa supaya tidak merasa ketakutan, mungkin supaya tidak mengulangi kesalahannya lagi. Teman-teman, nah kita lanjut. Lanjutkan untuk penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang itu negik ya. Terus membentuk hukuman fisik, mungkin ada yang menjewer, itu termasuk verbal. Nampaknya anak menjadi pendendam ya. Pendendam, tidak menyukai guru atau pukul tertentu ya, itu dari posisi penghukum.
Kemudian dari posisi pembuat merasa bersalah, itu suara lembut namun menyalahkan siswa untuk menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita, seakan-akan guru akan menerimanya. Dampaknya membuat siswa menjadi merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri. Itu dampak dari pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, yaitu guru bersifat ramah, cenderung bersanda gurau untuk menghangatkan suasana. Ya, itu mungkin dampaknya murid bergantung pada satu orang itu kemudian membuat siswa tidak nyaman. Ini maksudnya seperti ini. Kalau ada mungkin siswa yang ini salah, guru yang tersebut berperilaku kontrol sebagai teman, mungkin siswanya itu akan senang pada guru tersebut saja, tidak menyukai guru yang lain. Kenapa? Karena sama ibu itu tidak dimarah, mungkin sama ibu itu saya takut dia dimarah itu. Maksudnya sebagai dampaknya yaitu murid bergantung pada satu orang guru mungkin dan membuat siswa tidak mandiri jadinya. Ya. Lanjut sebagai pemantau yaitu nada bicara dan ekspresi datar. Identitas berhasil, pemantau tetap, memantau saat siswa diberi sanksi. Itu dampaknya mungkin itu hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebaikan, ya tidak sepenuhnya mandiri, ya. Terus yang terakhir dalam posisi manajer, suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan yang bermakna membantu siswa memecahkan sebuah permasalahan. Kemudian dampaknya murid menjadi percaya diri, memecahkan masalah sendiri. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut kira-kira sudah nyaman ibu bapak terapkan di sekolahnya? Serba salah. Yang merasa bersalah. Sebagai teman anak-anak jadinya biasanya melihat. Ya. Kalau dihukum kita yang Salah. salah aturan tidak. Jadi kita harus bisa dikolaborasikan itu semuanya. Mana saatnya kita yang delik itu misalnya yang delik keras suaranya. Mana kalanya kita lembut gitu. Harus dikolaborasikan. Kalau misalnya sebagai teman ya anak-anak ngeluh ya dia kan itu. Kalau dihukum saja dia menjadi kita dimusuhi gitu. Ya tidak senang bisa dia tidak senang gitu. Jadi dikolaborasikan itu intinya. Yes, itu tadi 5 posisi kontrol guru. Nah, sekarang kita membahas itu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, Ya, adapun kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Ya, dari ini kelima kebutuhan dasar manusia kita. Ya, lanjut. Ini contohnya ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku bosan belajar main terus di dalam kelas. Ya, di sini ada dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup anak? Ya. Siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? suami, anak. Ya. Siapa? suami, anak. Ya, keluarga ya. Keluarga ya. Sekarang nilai kebaikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kebajikan. Nilai kebajikan. Dalam hidup Anda. Maksudnya nilai kebaikan. Kebaikan apa? Tanggung jawab kepada keluarga misalnya. Kasih sayang. Kasih sayang. Ya, lanjut. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Apa pencapaian Anda
yang Anda sangat banggakan? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Sedangkan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ya nanti Ibu Bapak bisa menceritakan itu pengalamannya apa, hal yang paling menarik dalam hidup Bapak itu apa, yang paling berkesan itu apa. Itu semua dapat membuat kebajikan yang terpenting di dalam hidup yang bisa ditulis itu ya. Lanjut. Nah di sini, nah yang terakhir tadi ya, itu ada segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi yang pertama kita menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan terakhir memvalidasi kebutuhan. Ya, ini saya cerita sedikit ya. Misalnya ada seorang anak yang tidak pikir, sedangkan temannya pikir. Ya, kemudian apa yang kita lakukan? Kita memanggil siswa tersebut. Jangan panggil dia di hadapan teman-teman yang lain. Misalnya kita buat pertemuan ya. Yang pertama, jangan langsung seperti ini. Mengapa tadi kamu tidak pikir? Kenapa alasannya kamu tidak pikir? Jangan seperti itu. Tanyakan dia. Silakan duduk dulu, anak. Misalnya ya, ibu tadi lihat kalian dari kejauhan. Ibu lihat tadi teman kamu pikir. Kamu tidak pikir ya tadi? Baru dia menjawab. Kemudian itu namanya menstabilkan identitas. Jadi dia dulu tanyakan dulu apa alasannya. Kenapa kamu tidak pikir? Misalnya. Terus yang kedua memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Kemudian yang kedua caranya, nanti kenapa kamu tidak pikir? Mungkin kamu lagi asik main kelereng sama teman. Apa kelereng itu menjadi keharusan di sekolah? Jawabannya tidak, seperti itu. Nah, kedepannya mau nggak kamu mengulangi lagi perbuatan seperti itu? Jawabannya tidak. Mungkin itu namanya menanyakan keyakinan. Kemudian yang ketiga itu menstabilkan identitas. Ya, memvalidasi identitas. Ya, kemudian kebutuhannya itu apa? Ya, apa dampaknya kalau kamu tidak ikut pikir? Apa dampaknya? Mungkin pekerjaan tidak cepat selesai itu dari siswanya sendiri. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kata-kata yang bisa kita gunakan dalam memvalidasi atau mengajak siswa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah itu saja Bapak Ibu inti dari diseminasi kami dari JGP Angkatan 10 ya. Semoga kedepannya Bapak Ibu semua dapat menerapkan di sekolah kita, supaya anak-anak bagaimana bisa menerapkan anak-anak yang kita impikan kedepannya seperti apa. Ya, terima kasih Bapak Ibu, kepala sekolah semua, teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya hadir pada kesempatan hari ini. Ya, kami dari JGP Angkatan 10, jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar-dengar bersama.
semua dalam keadaan sehat ya, supaya bisa mengikuti pelajaran kita pada hari ini ya. Nah, pada hari ini Ibu Guru akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas ya. Tahu enggak kalian keyakinan kelas itu apa? Apa keyakinan kelas? Ada yang tahu? Keyakinan kelas itu apa, Beni? Kesepakatan yang disepakati bersama. ya, keyakinan kelas itu kesepakatan kelas yang disepakati bersama. Siapa saja yang menyepakati? Ibu Guru saja? Tidak. Kalian saja? Tidak. Tidak. Yang menyepakati kesepakatan kelas itu adalah semua warga kelas, baik itu ibu guru maupun anak-anak semua. Ya, coba perhatikan slide-nya sekarang. Pengertian keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas kalian masing-masing. Ya, coba kalian semua apa itu keyakinan kelas? Coba sekali lagi. Bacakan. Keyakinan kelas adalah Suatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. ya, itulah pengertian dari keyakinan kelas. Ya, apa tujuan kita membuat keyakinan kelas, anak-anak? Tujuan kita membuat keyakinan kelas yaitu yang pertama, menumbuhkan keterlibatan siswa dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian. Apa itu kelas impian? Kelas yang kalian atau ibu guru inginkan ya, bagaimana kelas itu kita inginkan ya, tentunya itu ke hal-hal yang positif ya. Yang kedua, mewujudkan merdeka belajar yaitu berpihak pada murid. Tahu berpihak pada murid? Berpihak pada murid itu artinya melibatkan kalian untuk belajar ya. Yang ketiga, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid supaya kita bisa saling berkolaborasi. Nah, yang terakhir yaitu membiasakan budaya dan disiplin positif. Ya, itulah tujuan dari pembuatan keyakinan kelas ya. Nah, coba perhatikan gambarnya. Anak-anak, gambar yang pertama ini gambar apa, anak-anak? Gambar orang yang sedang berkelahi, ya. Baik atau tidak itu? Tidak. Yang kedua gambar apa? Membuang sampah sembarangan itu termasuk sikap apa? Sikap yang tidak baik ya. Yang ketiga apa itu? Menolong teman itu baik atau tidak? Baik. Yang keempat gambar apa? Mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Baik atau tidak? Baik, tentu baik ya. Itu sudah mengandung sikap yang disiplin ya. Yang nomor 5, terlambat masuk sekolah. Itu belum menerapkan nilai apa itu? Kedisiplinannya belum ya. Yang nomor 6 gambar apa? Ya, orang yang sedang atau anak-anak yang sedang melakukan piket kelas, artinya dia sudah menerapkan nilai tanggung jawab. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kalian membuat keyakinan kelas? Ya, di sini ibu guru akan bagikan kalian satu-satu kertas sticky note. Kalian isi itu nanti kertasnya, lalu tempelkan di depan ya. Yang kertas paling barat ditempelkan ya. Siap anak-anak? Siap. Ya.
kalian buat, ya. Sudah? Kalau sudah, boleh tempelkan di depan. Yang paling barat, kertas paling barat. Ayo, yang mana pertama? Boleh. Silakan ditempelkan. Ayo bangun, bangun tempelkan. Ayo cepat, cepat, cepat. Ya, semua ditempel, semua. Ayo, ayo. Ya. Ya, bagus. Sudah semua ya. Sudah semua anak-anak? Ya, inilah keyakinan kelas yang kalian buat. Nah, sekarang kalian dapat mengganti kalimat yang negatif menjadi positif. Ya, siapa mau meninjau ke depan? Coba Kirana, sini Kirana. Ya, misalnya, ini Kirana coba dibaca yang keras. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Itu termasuk kalimat apa? Negatif, karena berisi tidak boleh. Seharusnya diganti menjadi apa Kirana? Tidak bolehnya? Hah? Ya, datang tepat waktu. Ya, itu nanti diubah ya. Nah, sekarang Penny sini, Penny tinjau dulu Penny. Apalagi yang salah Penny kalimatnya yang masih negatif? Tidak boleh datang telat jika piket. Ya, tidak boleh datang telat jika piket. Tidak boleh. Kata jangan itu masih mengandung unsur negatif. Ya, seharusnya diganti dengan apa Penny? Tidak boleh datang telat jika piket. Kata-katanya jangan boleh, tidak boleh juga melaksanakan piket sesuai jadwal. Ya, nah itu baru dua. Ya, kemudian lagi satu mana kalimatnya lagi yang kau didapatkan? Menjaga kelas ya. Lalu Datang tepat waktu. ya, terus Belajar dengan aktif dan tertib. ya belajar dengan aktif dan tertib. Ya, sudah silakan duduk ini. Nah, sekarang jika kalian sudah menemukan kalimat positifnya, kita pilih 7 poin saja untuk kita jadikan keyakinan kelas. Kan sudah disimpulkan tadi sama Penny ya, keyakinan kelasnya apa. Nah, sekarang anak-anak bisa menulis di kertas origaminya, kemudian ditempel bersama untuk meyakini keyakinan kelasnya seperti apa ya. Ya, tuliskan yang seperti tadi aku bilang itu ya. Nah, kalau sudah kita buat sekarang keyakinan kelas kita ya. Ya, sudah siap untuk menempel? Ya, yang sudah silakan ditempelkan ke depan. Dari Ayusri sudah Ayusri. Silakan Ayusri ditempelkan ke depan. Keyakinan kelasnya apa? Ayo, Ayusri ya, tempelkan di sini. Ya, Okta sudah? Tempelkan Okta. Lanjut, Penny, Yusri, tempelkan. Tangga.
Ya, Pipin. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, inilah kesepakatan kelas yang kita dapatkan hari ini ya. Siapa mau kesukarelaannya untuk membacakan dari sekali kesepakatan kelas pada hari ini? Siapa mau? Beni? Ya, silakan bacakan Beni yang keras. Baca keyakinan kelasnya kita apa yang kita dapatkan. Ya, yang pertama apa Beni? Yang keras? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Lanjut. Yang kedua, melaksanakan piket sesuai jadwal. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Lanjut. Yang ketiga, datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Yang keempat, belajar dengan aktif dan tertib. Belajar dengan aktif dan tertib. Lanjut. Yang kelima, meminta izin sebelum keluar kelas. Ya, meminta izin sebelum keluar masuk kelas. Lanjut. Yang keenam, ya, angkat tangan jika ingin berbicara. Ya, angkat tangan jika ingin kalian berbicara. Lanjut. Satu. Sudah, ya udah 6. Ya. Sudah, kalau sudah kesepakatan kelas ini kalian buat, berarti kalian yang membuat, berarti kalian yang harus menyepakati. Ya. Ini kalian sudah buat kesepakatan kelasnya. Sekarang boleh ditempel di dindingnya, ya, untuk menjadi kesepakatan kelas bersama, ya. Ya, Ibu Guru akan tempel di dinding mau masuk, ya, biar kalian ingat semua akan keyakinan kelasnya seperti apa, ya. Ya. Ya, itulah anak-anak kesepakatan kelas yang kita buat pada hari ini ya. Keyakinan kelas dilaksanakan oleh seluruh warga kelas 5. Kemudian menjalankan keyakinan kelas dengan kesadaran diri dan senang hati tanpa harus dipaksakan. Lanjut, menjadikan sebuah kebiasaan ya. Kalau kalian sudah terbiasa melaksanakan keyakinan kelas tersebut tanpa disuruh pun kalian sudah menjalankan. Itu artinya pembiasaan. Ya. Nah, itulah saja pelajaran kita hari ini, yaitu membuat keyakinan kelas ya. Nah, sekarang anak-anak dipersilakan untuk beristirahat. Ya. Selamat siang anak-anak. Ya, silakan beristirahat dulu ya. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif dari Bu Wiwi, saya menjadi lebih terinspirasi dan akan menerapkannya di sekolah. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu CGP, Bapak Putu Juli, dan Ibu Wiwi karena telah mengadakan diseminasi budaya positif di sekolah. Dengan adanya diseminasi ini, dapat menambah pengetahuan saya dalam hal posisi kontrol guru. Karena ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita ketahui dalam menghadapi murid di sekolah. Kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat dan akan kami terapkan di sekolah kami. Terima kasih Bu Wiwi dan Bapak Putu.